Halo Sobat Kredibel, saya dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Kesempatan kali ini, kita akan membahas Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, maka Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa juga perlu penyelarasan. Pedoman Perencanaan Pengadaan tersebut yang semula tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 kini menjadi Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Apa saja tujuan pengadaan barang jasa itu? Yang pertama dan yang paling dasar adalah menghasilkan barang jasa yang tepat. Dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kedua, yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau PDN agar produk Indonesia jadi raja di negeri sendiri. Ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi agar ikut berkontribusi dalam pengadaan pemerintah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Kedelapan, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Siapa saja pelaku pengadaan menurut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021? Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan yaitu: pertama, pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. PA mempunyai tugas dan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan. Kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA, yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran atau PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Ketiga, pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah, yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun perencanaan pengadaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKAKL atau RKAPD. Pada APBD, PPK yang merangkap KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan. PPTK harus mempunyai persyaratan kompetensi PPK. Keempat, pengelola pengadaan barang jasa, personel lainnya, tim teknis, agen pengadaan. Pengelola pengadaan barang jasa ini dapat diusulkan oleh PPK kepada PA atau KPA jika memang diperlukan. Kapan waktu penyusunan perencanaan pengadaan menurut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021? Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, pertama, waktu penyusunan perencanaan pengadaan APBN dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan, yaitu pada bulan Juli atau Agustus di masa Nota Keuangan dan RAPBN, lalu Agustus atau September di masa pembahasan DPR RUU APBN. Sedangkan, penyusunan perencanaan pengadaan APBD dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD, yaitu pada bulan Oktober atau November pada masa pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD. Lalu, untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai awal tahun, dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAKL atau RKAPD. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
Dalam menyusun perencanaan pengadaan, perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan pengadaan itu sendiri, di mana pengguna anggaran atau PA mempertimbangkan di antaranya: pertama, identifikasi kebutuhan yang sesuai dengan rencana kerja. Kedua, penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja sesuai kebutuhan. Ketiga, ketersediaan barang jasa dan atau penyedia di pasar. Keempat, ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri. Kelima, penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja sebagai dasar pengusulan anggaran. Keenam, melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan seperti unit kerja pengadaan barang jasa atau UKPBJ, pengelola pengadaan, personil lainnya, agen pengadaan, dan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Selain dari keenam yang disebutkan sebelumnya, PA, KPA, dan PPK perlu mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi dari tahun sebelumnya, analisis pasar, dan rekomendasi strategi pengadaan yang bersumber dari laporan evaluasi pengadaan oleh UKPBJ dan APIP rekomendasi LKPP atau BPKP. Agar tercapainya tujuan pengadaan, pejabat membuat komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, mengalokasikan paling sedikit 40% untuk penggunaan produk usaha kecil atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Kedua, wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional apabila terdapat produk dalam negeri yang TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%. Barang yang memiliki TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Ketiga, pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan, yaitu mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, seperti penggunaan barang jasa berlabel ramah lingkungan hidup, atau penggunaan teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, daftar barang jasa berlabel ramah lingkungan hidup ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelima, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Di dalam kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa, ada beberapa tahap kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa. Apa saja itu? Pertama, melakukan identifikasi pengadaan barang jasa, di mana PPK menganalisis setiap akun belanja pada dokumen RKAKL atau RKAPD yang terasosiasi ke dalam belanja pengadaan barang jasa. Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa diantaranya belanja barang jasa, belanja modal, dan akun belanja lain seperti belanja tidak terduga, belanja bansos, atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang jasa. Selain itu, terdapat kategori yang termasuk pada non-pengadaan atau NP, diantaranya honorarium, perjalanan dinas atau uang harian, hibah dalam bentuk uang, bantuan operasional atau sosial dalam bentuk uang. Kedua, melakukan penetapan jenis barang jasa, di mana jenis barang jasa meliputi: yang pertama adalah barang. Barang ini dapat berbentuk bahan baku, barang setengah jadi, makhluk hidup. Jenis yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang dibagi menjadi pekerjaan konstruksi umum dan konstruksi khusus. Jenis yang ketiga adalah jasa konsultansi yang dikategorikan jasa konsultansi non-konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Jenis yang keempat, jasa lainnya. Sebagai contoh, jasa boga, layanan kebersihan, penyedia tenaga kerja, pemasaran, film, penyewaan, penyelaman, operator, dan lain-lain. Terlepas dari keempat jenis tersebut, kita dapat mengintegrasikan 2 atau lebih jenis pengadaan dalam satu paket pengadaan. Yang ketiga adalah penetapan cara pengadaan, yaitu melalui swakelola dan penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Keempat adalah pemaketan.
PPK perlu meneliti kembali pemaketan berdasarkan RKA dan KAK yang berorientasi pada: pertama, keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Kedua, volume berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, serta kemampuan dari pelaku usaha. Kelima, adalah konsolidasi. Merupakan strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Pelaksanaan konsolidasi dapat mengurangi jumlah aktivitas pengadaan langsung, mendapatkan paket yang lebih besar, sehingga meningkatkan skala keekonomian pengadaan atau economies of scale, meningkatkan hubungan strategis antara pembeli dan penjual, atau menimbulkan trust dan meningkatkan kinerja. Dalam perencanaan pengadaan, konsolidasi dapat dilakukan oleh PA atau KPA atau PPK. Dalam melaksanakan konsolidasi, sebaiknya memperhatikan KBKI yang sama, memperhatikan kondisi pasar pelaku usaha, seperti KBLI, kapasitas suplai atau produksi lokasi pekerjaan, dan atau lokasi pelaku usaha. Keenam, waktu pemanfaatan barang jasa. Kita perlu menentukan kapan waktu pemanfaatan barang jasa yang akan menjadi dasar jadwal pelaksanaan pengadaan. Dari mulai jadwal pemanfaatan barang jasa, jadwal pelaksanaan kontrak, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal persiapan pemilihan, dan jadwal persiapan pengadaan. Ketujuh, adalah anggaran pengadaan, yaitu PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA-KL atau RKA-PD. Jika biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA atau KPA. Kedelapan, penyusunan rencana umum pengadaan atau RUP. Setelah melalui 7 tahapan sebelumnya, PPK menyusun rencana umum pengadaan memuat beberapa informasi, yaitu nama dan alamat PPK, nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan, cara pengadaan, uraian singkat paket pengadaan, volume paket pekerjaan, nilai, lokasi, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan barang jasa. PA atau KPA menetapkan dan mengumumkan RUP untuk pengadaan barang jasa tahun berikutnya, paling lambat pada tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Bagaimana jika terjadi perubahan dalam RUP? Perubahan RUP dapat dilakukan apabila disebabkan perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggung jawab kegiatan dan atau perubahan anggaran. Perubahan RUP tersebut menyebabkan terjadinya perubahan paket pengadaan, nilai paket pengadaan, cara pengadaan, dan atau waktu pemanfaatan barang jasa. Pengubahan perencanaan dapat berasal dari review atau kaji ulang oleh PPK atau UK PBJ. Demikian pembahasan tentang kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa yang ada pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa. Semoga dapat menambah wawasan serta bermanfaat ya Sobat Kredibel, dan Indonesia menjadi lebih baik lagi.